Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, mungkin juga selamat malam bagi anak-anak sekalian yang sedang belajar. Kita bertemu lagi pada channel kita yang membahas materi matematika untuk SMA dan MA. Nah, kali ini kita akan bertemu untuk membahas pada seri yang pertama atau part yang pertama ini. Kita akan bahas tentang statistika untuk mata pelajaran matematika atau matematika wajib kelas 12 baik MIPA maupun IPS di semester 1 atau semester kasar. Namun sebelumnya kita ulangi lagi, kita cari tahu tentang definisi dari statistika untuk sebelumnya kita menuju ke pembahasan materinya berikut ini. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Istilah statistika berbeda dengan statistik. Statistika pada umumnya bekerja dengan memakai data numerik yang dimana adalah hasil cacahan maupun hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan data kategorik yang diklasifikasikan menurut sebuah kriteria tertentu. Nah, itu tadi anak-anak sekalian tentang definisi daripada statistika. Nah, kali ini kita nanti akan membahas statistika pada peta konsepnya saya berikan ini. Jadi ada untuk statistika yang kelas 12 semester pertama ini yang kita bahas adalah bagaimana menyajikan data, kemudian bagaimana menghitung ukuran pemusatan data, kemudian bagaimana menghitung ukuran penyebaran data. Nah, tujuan pelajaran pada pertemuan kita untuk serial 1, mungkin 2, 3, 4, dan seterusnya untuk pembahasan statistika ini, tujuannya adalah setelah mempelajari ini, nanti Anda diharapkan dapat menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi, dan histogram. Nah, ini tabel distribusi frekuensi dan histogram itu adalah cara penyajian suatu data. Itu tujuan yang pertama, itu adalah tujuan untuk kompetensi dasar pengetahuannya. Kemudian tujuan yang kedua adalah menyelesaikan masalah, jadi menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, masalah yang dipertanyakan ini mestinya yang ada katanya dengan ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Betul? Nah, kita berikutnya kita akan sampaikan hal-hal yang mengacu pada materi ini. Oke, pada serial yang pertama ini kita nanti akan membahas tentang penyajian data. Nah, data ada statistik, ada statistika. Nah, statistik itu data kita sajikan, nah metode-metode, cara-caranya, hasil-hasilnya, kemudian nanti bagaimana kita mengambil kesimpulan, itu adalah statistika. Nah, statistik itu adalah data itu sendiri. Saya menggarisbawahi seperti definisi yang telah dikemukakan tadi. Nah, nanti pada penyajian data saya membagi dua. Yang pertama, penyajian data dalam bentuk data tunggal, kemudian nanti penyajian data untuk data berkelompok. Kita pelajari tentang bagaimana cara menyajikan untuk data tunggal terlebih dahulu. Nih, jadi data itu ada data tunggal, kemudian data berkelompok. Nah, pada data tunggal itu datanya satu persatu disajikan atau dieksplor ke audien. Namun kalau data berkelompok nanti datanya dikelompok-kelompokkan. Nah, cara penyajian data untuk data tunggal ini saya berikan contohkan ada 5 cara, walaupun ada cara lain tergantung kreativitas daripada penyaji ilmu statistika.
statistik datanya itu mau disajikan dalam bentuk apa. Ini saya berikan ada 5. Yang pertama dalam bentuk diagram lingkaran, kelebihannya nanti bisa menarik perhatian dari audien yang pengen tahu tentang informasi pada kantor kita atau sekolah kita atau daerah kita. Kemudian bisa juga dinyatakan dalam diagram garis. Ini saya berikan contoh diagram garisnya. Kemudian ini ada diagram gambar atau piktogram, nilai 50 ada 3 siswa dan seterusnya. Kemudian bisa juga dalam bentuk tabel, nilainya 50 berapa orang, frekuensinya itu menunjukkan berapa dari nilai itu. Kemudian bisa disajikan juga dalam bentuk diagram batang. Itu jadi cara penyajian data tunggal itu. Selain ini masih banyak lagi, tergantung kreativitas untuk menyajikan. Bahkan namanya mungkin Anda bisa memberi nama sendiri jika Anda bisa membuat tampilan untuk menyajikan data tunggal. Itulah data tunggal. Jadi untuk aplikasinya, untuk cara membaca dan seterusnya, saya kira Anda bisa mempelajari di sumber-sumber lain. Kemudian nanti kita bisa menyimpulkan dari data yang ditampilkan itu kesimpulannya seperti apa. Oke, kita lanjut ke penyajian untuk data berkelompok. Data berkelompok itu bisa disajikan menjadi beberapa cara, tergantung fungsinya juga. Jadi saya urutkan aja. Suatu data dinyatakan dalam daftar frekuensi atau daftar distribusi frekuensi. Nah, sebelumnya data tunggal, sekarang ini data berkelompok. Kalau data sudah menjadi data kelompok, roh dari tunggalnya hampir hilang. Artinya gini, misalkan saya membaca ini interval 42 sampai dengan 47, artinya apa? Data yang kuantitasnya 42 sampai 47 itu ada 6 buah data. Nah, dalam hal seperti ini kita tidak tahu yang 43 itu sebenarnya berapa dan seterusnya. Nah, ini sudah kita pelajari unsur-unsurnya, ada jumlah kelas berapa, batas bawah, tepi bawah, batas atas dan seterusnya. Kemudian ada juga cara penyajian dari data berkelompok menggunakan histogram. Histogram itu sebenarnya representasi dari daftar distribusi frekuensi. Artinya kita bisa mengubah distribusi frekuensi menjadi histogram, kemudian histogram menjadi daftar distribusi. Nah, ini batas-batasnya, ada cara seperti ini ditulis tepi bawahnya. Ada juga yang menyatakan histogram kemudian ditulis titik tengahnya juga bisa. Kemudian dari daftar frekuensi itu bisa dibuat daftar frekuensi relatif. Daftar frekuensi relatif ini dari daftar distribusi frekuensi dibuat prosentasenya. Jadi kalau dijumlahkan adalah 100%. Kemudian ada juga yang dinyatakan dalam daftar frekuensi kumulatif, yang jenisnya ada 2, kumulatif kurang dari dan kumulatif lebih dari. Kemudian dari daftar frekuensi kumulatif lebih dari dan kurang dari itu kita bisa membuat ini OGIF, namanya OGIF. Nah, OGIF ini gunanya untuk bagaimana menentukan rumus rataan, rumus modus dan seterusnya. Ini ada 2 jenis OGIF, OGIF positif yang naik ke atas, kemudian OGIF negatif yang tertulis merah ini dari atas turun ke bawah. OGIF positif asalnya dari daftar frekuensi kumulatif kurang dari, OGIF negatif asalnya dari daftar frekuensi kumulatif lebih dari. Ini jenis-jenis cara penyajian data berkelompok. Nah, ini hanya sampai di sini untuk yang pembahasan tentang bagaimana menyajikan data. Kita hanya simpel saja, tidak ngerlik atau tidak masuk ke bagaimana cara membuatnya. Nanti mungkin bisa Anda cari sendiri bagaimana cara membuat OGIF, bagaimana cara membuat daftar frekuensi, bagaimana cara membuat histogram. Silahkan Anda dalami sendiri. Fokus pada pembahasan statistik kali ini kita adalah akan membahas tentang bagaimana mencari ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Nah,
Berikutnya ini saya beri keterangan untuk sesi berikutnya. Kita akan membahas tentang pemusatan data. Itu ada jenisnya, ada 3. Yang pertama min atau rataan, kemudian kedua modus atau nilai yang paling sering muncul, kemudian titik tengah atau median. Nanti juga kita bahas tentang ukuran letak yang istilahnya ada desil, persentil, kemudian kuartil. Kita bagi nanti menjadi untuk ukuran pemusatan data kita mau menjadi part 2 atau serial kedua, serial ketiga, serial keempat. Demikian anak-anak untuk pengantar statistikanya. Nanti kita melanjutkan pada pembahasan berikutnya untuk menghitung ukuran pemusatan data. Selamat belajar, terima kasih telah melihat tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.